Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid As-Surur rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Rajab. Itu artinya lebih kurang 1 bulan ke depan kita akan menghadapi 1 bulan yang mulia, bulan yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia, yaitu bulan Ramadan yang mulia, Ramadan Karim. Karena itu tentu kita perlu melakukan persiapan-persiapan ruhani, juga persiapan-persiapan terkait ibadah-ibadah yang memang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang juga termasuk rukun Islam yang semestinya menjadi perhatian kita adalah ibadah zakat, infak, dan sedekah. Karena Rasulullah di bulan Ramadan itu lebih-lebih lagi dermawannya dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi Rasulullah itu di bulan selain Ramadan itu sangat dermawan, tetapi di bulan Ramadan lebih-lebih berlipat lagi kedermawanan Rasulullah. Nah, maka sebelum kita bicara tentang kedermawanan, ya, tentang infak dan sedekah, kita coba bicara terlebih dahulu tentang zakat. Karena zakat ini rukun Islam, kewajiban yang tidak boleh, tidak harus kita tunaikan bagi yang sudah memenuhinya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari mereka itu zakat. Untuk apa? Untuk menyucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Jadi sebetulnya zakat itu manfaatnya untuk si muzaki itu sendiri. Khudz min amwalihim khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi akan membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan jiwa mereka. Nah, di Ramadan ini, Ramadan yang akan datang ini, umumnya umat muslim memanfaatkannya untuk membayar zakat. Untuk membayar zakat karena harapannya berlipat-lipat pahalanya di bulan Ramadan. Maka hadirin kaum muslimin jamaah Masjid As-Surur, kami coba men-share, ya, berbagi informasi, berbagi ilmu tentang zakat ini. Bagi jamaah misalnya yang memiliki usaha, yang sudah berjalan usahanya, atau mungkin memiliki simpanan emas, atau memiliki tabungan di bank, ya, yang mengendap gitu ya. Nah, maka ada baiknya kemudian kita coba mencari tahu, ya, menggali, ini bagaimana dengan harta yang saya miliki ini? Apakah harus dikeluarkan zakatnya atau seperti apa? Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah Masjid As-Surur, bagi jamaah, ya, jamaah yang memiliki usaha, ya, apapun usahanya, di bidang apapun, perdagangan kah, atau kemudian jual beli online dan seterusnya, maka sesungguhnya kalau kemudian laba bersih, ya, laba bersih itu sudah mencapai nisab, itu harus dikeluarkan zakatnya. Misalnya Bapak Ibu memulai usaha di Ramadan, di 1 Ramadan, di 1 Ramadan, kemudian 1 Ramadan yang lalu itu hasil usahanya sudah mencapai 100 juta rupiah. Jadi dalam 1 tahun itu hasil usahanya menghasilkan laba 100 juta rupiah. Berarti sudah haul. Kenapa? Karena zakat perdagangan itu haulnya dikiaskan dengan emas. Emas itu nisabnya atau batas minimalnya adalah 85 gram. 85 gram ini dikonversi dengan harga emas per gramnya berapa? Sebutlah kalau sekarang agak tinggi, ya, harga emas 1 juta per gram. Berarti 85 juta adalah batas minimal seorang muslim yang memiliki usaha di bidang apapun untuk melihat, ya, hartanya ini. Nah, maka kalau
tadi laba bersihnya diumpamakan sudah 100 juta, itu berarti sudah sampai nisab, batas minimal kewajiban berzakat. Nah, maka kemudian ketika Ramadan tahun ini berarti sudah terhitung haul, karena tadi kita sampaikan misalnya Ramadan tahun lalu sudah sampai 100 juta, maka Ramadan tahun ini berarti sudah haul nih. Sudah haul, nah dilihat lagi apakah kemudian keuntungannya tetap di atas 85 juta tadi ya, yang 85 gram emas itu, ataukah di bawah. Kalau di bawah belum wajib. Tetapi kalau sudah minimal 85 gram emas atau melebihi, maka itu sudah wajib zakat. Zakatnya berapa? Juga dikiaskan kepada kadar zakat emas, yaitu 2,5%. Ya. 2,5%, maka tinggal dikalikan 100 juta dikali 2,5%. Itulah zakat mal yang harus dikeluarkan oleh jamaah sekalian. Berarti tidak besar ya, 100 juta dikali 2,5% berarti cuma 2,5 juta. Jadi zakat itu sangat kecil. 2,5% itu tarif yang minimal yang harusnya bisa kita tunaikan. Itu yang zakat perdagangan ya, atau zakat usaha. Kalau zakat profesi, Bapak Ibu yang bekerja ya, yang mungkin dokter, pengacara dan seterusnya. Nah, ini ada dua skema yang dijelaskan oleh para ulama. Boleh dicicil setiap bulan, boleh juga memang nanti di akhir tahun ya. Ini pilihan, walaupun dalam konteks syiar zakat kita mengedukasi untuk setiap bulan. Kenapa setiap bulan? Karena mustahik kan nggak bisa menunggu, harus di akhir tahun, harus di tahun haulnya itu. Jadi Bapak Ibu yang bekerja, yang menerima gaji ya, kalau kemudian gaji itu dikali 12 ya, sampai nisab zakat emas, itu juga wajib zakat. Misalnya gaji kita per bulan 8 juta. 8 dikali 12 itu kan berarti 96 ya, 96 juta dalam setahun. Itu sudah melebihi nisab emas ya, 85 gram itu. Berarti kita berkewajiban mengeluarkan zakat profesi kita ya, zakat penghasilan kita. Nah, ini boleh opsinya apakah mau di akhir tahun ataukah setiap bulan. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa edukasi sebagai sebuah syiar ziswaf agar zakat ini juga bisa dirasakan kebermanfaatannya setiap bulan oleh mustahik, kita mengedukasinya keluarkan setiap bulan gitu. Jadi ketika gajian 8 juta dikali 2,5%, itulah zakatnya. Berarti kurang lebih kalau 8 juta dikali 2,5%, kalau kemudian 1 juta kan 25.000, 25.000 dikali 8 kan berarti kurang lebih hanya 200 ya, 200.000. Jadi mengeluarkan 200.000 dari 8 juta, insya Allah tidak sulit, tidak memberatkan. Dan ini nilainya akan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita telah membersihkan harta kita. Jadi bawa pulang gaji itu sudah sangat enak gitu. Karena itu udah bersih, sudah suci. Dan bahkan bukan hanya harta kita yang dibersihkan oleh Allah, tapi jiwa kita juga akan dibersihkan oleh Allah. Bukan hanya watu tahiruhum, tapi juga watu zakihim biha. Jiwa kita ini akan dibersihkan oleh Allah dengan zakat itu. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah Jar Surur, semoga Ramadan ini bisa kita jadikan momentum ya, momentum untuk bisa beribadah zakat dengan sebaik-baiknya. Nah, zakat ini sedekah minimal ya, sedekah minimal. Jadi sedekah itu kalau di redaksi Al-Qur'an kan zakat juga digunakan istilah sedekah ya. Khudh min amalin shadaqah. Tetapi yang dimaksud di situ adalah zakat. Jadi zakatnya sedekah minimal. Nah, kalau kita ingin naik kelas lagi di sisi Allah, tentu kita harus tambahkan dengan infak dan sedekah. Ya, infak atau sedekah. Sering kita menggunakan dua istilah ini. Apa bedanya? Kalau sedekah itu lebih umum ya. Sedekah itu tidak harus berupa harta. Sedekah ilmu, ya menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Kalau infak pasti berupa materi. Nah, maka ya kita tidak bedakan, kita pakai saja istilah infak dan sedekah, tetapi yang kita maksud adalah bersedekah berupa kelebihan materi yang kita miliki. Nah, Ramadan ini mari kita jadikan juga momentum mendekatkan diri kepada Allah dengan berinfak dan bersedekah. Tidak perlu besar,
tidak perlu besar sesuai kemampuan kita ya. Karena di surat At-Tolak itu kan Allah mengatakan yang dilapangkan rezekinya bersedekahlah dengan kelapangan rezeki itu, yang disempitkan rezekinya bersedekahlah dengan semampunya gitu ya. Itu ajakan Allah di surat At-Tolak. Artinya apa? Infak ini memang salah satu ibadah yang disediakan oleh Allah untuk semua level muslimin. Jadi kalau zakat mungkin mereka yang punya penghasilan cukup gitu ya. Tetapi kalau infak ini hatta itu orang yang kurang mampu, ini adalah kesempatan bagi kita juga untuk mengambil bagian gitu, bagian pahala kebaikan dari ibadah zakat infak sedekah ini. Dengan bersedekah semampu kita, 10.000 kah, 5.000 kah, 20.000 kah, Allah tidak melihat besar kecilnya, tetapi justru yang Allah lihat adalah ketulusan kita menjemput undangan Allah, menjemput undangan Allah untuk kita bisa berinfak di jalan Allah, untuk dakwah Islam, ya, untuk pendidikan Islam, untuk syiar agama Allah ini. Nah, Ramadan ini mari kita jadikan momentum kita bersama, kita makmurkan masjid kita makmurkan kegiatan keislaman di lingkungan kita. Tentu ini semua adalah memerlukan dukungan ya, dari kita semua. Ibadah sosial itu terkadang bisa jadi itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya. Kalau ibadah individual kita, sholat kita mungkin masih belum khusyuk ya, masih banyak ketinggalannya, masbuknya. Nah, harapannya lewat ibadah berdimensi sosial ini itu semua bisa tertambal gitu ya, tertambal menjadi lebih baik lagi nanti nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ini dulu yang bisa kami sampaikan. Jika Bapak Ibu jamaah semuanya ingin berkonsultasi lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lebih spesifik lagi tentang zakat saya gimana nih gitu. Tabungan misalnya, ya, saya belum menyinggung tabungan, saya tambah lagi sedikit tentang tabungannya. Bapak Ibu yang punya tabungan di bank mengendap ya, itu juga harus mulai dihitung ya, mulai nabungnya kapan. Nanti karena kalau tabungan itu sudah mencapai minimal 85 gram emas senilai 85 gram emas, itu berarti titik pertama haul ya. Misalnya nabung satu Ramadan 2 tahun lalu, satu Ramadan kemarin sudah nyampe 85 juta atau senilai emas waktu itu ya, 85 gram emas waktu itu. Nah, Ramadan tahun ini dilihat tabungannya berkurang atau tetap atau nambah. Nah, kalau tetap atau nambah itu sudah juga perlu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sekali lagi tidak besar ya. Kalau dari 100 juta 2,5% hanya 2,5 juta. Kalau 1 miliar ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ada yang tabungannya 1 miliar gitu ya. Nah, berarti zakatnya 25 juta. Ya, insya Allah ketika kita mengeluarkan itu akan menjadi pembuktian. Kenapa sodakoh? Sodakoh itu dari kata sodako ya, artinya jujur, benar. Tasdik, pembenaran. Jadi pembenaran atas janji Allah. Allah menjanjikan bagi orang yang bersedekah, itulah berarti tasdik. Jadi sodakoh itu pembenaran. Saya punya jamaah ya, beliau pengusaha. Sebagai motivasi barangkali bagi itu ya, beliau pengusaha. Setiap bulan Ramadan itu mengeluarkan zakatnya. Nah, beliau soalnya cerita langsung mengeluarkan zakatnya itu 100 juta rupiah. Masya Allah, luar biasa. Mungkin bagi kita, wah 100 juta itu bisa buat beli apa itu ya. Tetapi bagi orang beriman harusnya sadar memang bahwa 100 juta itu bukan haknya. Itu hak Allah atau hak fakir miskin ya, yang Allah tetapkan gitu. Hak mustahik yang Allah tetapkan. Jadi hakikatnya itu adalah hak Allah yang Allah ingin berikan kepada mustahik. Jadi bagi orang beriman yang menyadari bahwa 2,5%, bayangkan Allah cuma minta 2,5%, ya. 2,5% itu adalah hak Allah yang kemudian Allah ingin berikan kepada mustahik, maka diberikan. Karena kalau tidak dikeluarkan
itu akan menjadi virus, ya, virus yang mengotori 97,5% harta kita. Jadi saya luar biasa, semakin barokah. Jadi pengusaha ini semakin barokah usahanya juga, keluarganya kemudian juga sakinah, anak-anaknya juga baik. Karena apa? Karena dia memiliki kesadaran. Bayangkan 100 juta itu mungkin nggak kecil gitu ya. Tetapi bagi orang beriman ya karena memang bukan haknya, ini laba usahanya mencapai sekian, kalau dikali 2,5% dia keluarkan 100 juta setiap Ramadan, 100 juta lebih lah, jadi fluktuatif tapi tidak kurang dari 100 juta rupiah. Nah ini barangkali bisa memotivasi kita ya. Jadi kalau kita yang masih diuji oleh Allah dengan zakat di bawah 100 juta ya tunjukkan kepantasan diri kita di hadapan Allah untuk kemudian nanti Allah titipkan, Allah percayakan kepada kita, kepada Bapak Ibu zakat yang lebih besar dari itu gitu ya. Jadi tinggal dihitung sendiri, kalau zakatnya 100 juta berarti keuntungannya berapa itu gitu ya. Nah itu kenapa Allah berikan itu ya, dia memantaskan diri di hadapan Allah bahwa dia akan tunaikan, itu baru zakatnya, belum infak sedekahnya. Saya tahu luar biasa. Demikian Bapak Ibu ya, sekali lagi yang ingin konsultasi tentang zakat, infak, sedekah bisa tulis komen di bawah di video ini, atau bisa menghubungi DKM Masjid As-Surur, atau juga nanti bisa menghubungi saya langsung dengan kontak yang akan diinfokan oleh pengurus DKM Masjid As-Surur. Demikian, semoga Allah merahmati kita semua, semoga Allah menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan terbaik sehingga kita bisa menjemput keridhaan Allah dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya. Kalau seperti rumahnya kita yang kita tempati itu nggak kena zakat. Karena kalau di sektor jual zakat kan pada Ya. Tapi kalau rumah yang banyak dalam kita dijanjikan dijual terus selama setahun mereka rumah itu zakatnya harus naik. Ya, baik. Tentang rumah ya, rumah selama itu tidak diproduktifkan tidak ada zakatnya. Rumah yang kita tinggali, atau mungkin Bapak Ibu yang punya 2, 3, 4 rumah ya, walaupun nanti di bab lain ada tuntutan juga kenapa punya rumah 2, 3, 4 tetapi tidak dibiarkan begitu saja, tapi kita nggak masuk dulu dalam bab itu. Dalam bab zakat, selama rumah itu tidak diproduktifkan maka tidak ada zakatnya. Tetapi kalau rumah itu diproduktifkan, misalnya dikontrakan ya, disewakan, maka kena zakat atas produktivitasnya. Kadarnya sama dikiaskan dengan emas. Jadi itu dihitung sebagai usaha bisnis. Jadi setiap kontrakan itu harus dihitung ya. Kalau Bapak Ibu punya berapa kontrakan ya dihitung hasil usaha dari kontrakan itu nominalnya berapa. Nilai sewanya. Jadi nilai sewanya itu apakah sampai 85 gram emas atau tidak. Kalau nilai sewanya sampai 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Gitu. Yang dijual. Oke. Nah, rumah yang diniatkan untuk dijual ini ada 2 pendapat ya. Nanti saya sampaikan, saya cenderung ke pendapat mana. Ada memang pendapat yang menjelaskan bahwa ketika rumah itu sudah diniatkan dijual, dipasang plang begitu ya, maka itu sudah mulai dihitung katanya. Nanti artinya sudah dikonversi dalam nilai rumah gitu. Misalnya nilai rumahnya 300 juta. Maka tahun depan sudah mulai, misalnya 1 Sya'ban yang akan datang sudah mulai kena titik pertama haul, Sya'ban berikutnya sudah dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, akan kena zakat ketika rumah tersebut sudah laku gitu. Karena kalau belum laku tentu si pemilik rumah itu dari mana bisa membayarnya gitu kan. Nah, saya cenderung ke pendapat yang kedua. Pendapat kedua bahwa rumah yang diniatkan akan dijual
Nah, maka ketika rumah itu terbeli, disitulah dikeluarkan zakatnya 2,5% kalau nilainya di atas 85 gram. Selama rumah itu belum terjual, belum ada yang membeli, maka statusnya sama dengan rumah yang belum diproduktifkan, gitu ya. Karena memang belum ada penghasilan, pemasukan yang diperoleh kan. Kalau kemudian sudah mulai dihitung dan kemudian harus dikeluarkan, tentu ini memberatkan. Tentang hutang, nah ini memang akhirnya banyak nih ya hutang. Jadi hutang, orang yang punya piutang ya, maksudnya bukan hutang, piutang. Piutang itu berarti kita menghutangkan kepada orang lain. Nah, atau yang pengusaha bisnis itu kan ada piutang dagang ya. Nah, piutang itu juga harus dilihat nilainya berapa ya, piutang itu. Nah, kalau piutang itu melebihi batas minimal nisab emas tadi 85 gram emas, dan piutang itu adalah piutang lancar ya, artinya pasti dibayar gitu ya, pasti dibayar. Nah, itu harus ditentukan juga mulai titik awal haulnya dan kapan nanti kena zakatnya. Haul itu ketika harta kita mencapai nisab, itu haul, batas awal haul. Kapan dikeluarkannya? Tahun yang akan datang, ketika harta kita tetap berada di batas minimal nisab. Nah, piutang ini kalau kemudian tadi ya, misalnya kita punya piutang 1 Ramadan tahun lalu, 1 Ramadan tahun ini, berarti mulai tahun lalu itu nilainya misalnya 1 miliar. Nah, berarti kan itu titik pertama haul ya. Nah, sekarang berarti udah kena nih, kali 1 Ramadan ini kena kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau itu piutang lancar, artinya sudah bisa dipastikan akan dibayar gitu ya. Kalau biasanya kan kalau perusahaan itu kalau sudah invoice itu kan sudah bisa dipastikan ya. Mungkin kan invoice-nya bukan satu ke berapa banyak orang gitu ya, hanya periodenya itu. Tetapi secara pembukuan itu sudah tercatat di Ramadan tahun lalu misalnya ya. Nah, itu harus dihitung juga walaupun uang cashnya belum kita terima. Tapi karena itu piutang lancar, maka itu juga harus menjadi masuk di hitungan untuk kemudian bisa dikeluarkan zakatnya 2,5% ya. Walaupun ada pendapat ulama juga yang mengatakan nanti kalau sudah uang cashnya diterima baru dikeluarkan. Tapi kalau dalam konteks piutang ini, kalau umumnya ulama berpendapat kalau itu piutang lancar ya, piutang lancar yang memang dipastikan dibayarnya, itu bisa patokannya adalah periode haulnya itu dibayarkan, karena ya hampir bisa dipastikan kan akan dibayarkan, sehingga ketika itu dibayarkan sudah dikeluarkan zakat seperti itu terkait dengan piutang seperti itu ya. Boleh. Kalau misalnya secara tabungan sudah masuk Ya. tapi secara utang utang yang lumayan, nah ini gimana? Dia tetap mengeluarkan zakatnya juga atau dia harus menyelesaikan utangnya dulu? Ya, baik. Nah, ini memang jadi pembahasan fikih ya, pembahasan fikih. Kalau hutang itu, jadi antara waktu penunaian zakat ya, tiba haul zakat dengan jatuh tempo pembayaran hutang itu limit waktunya berdekatan, maka dahulukan hutang. Jadi tabungan itu untuk membayar hutang, gitu, dahulukan hutang. Tetapi kalau hutang itu bukan hutang jangka pendek ya, bukan hutang jangka pendek, misalnya masih 7 bulan yang akan datang, jadi sudah keburu haul dulu nih, tapi hutang ini baru 7 bulan yang akan datang, 8 bulan yang akan datang, ya dikeluarkan dulu zakat tabungan ini gitu ya. Jadi lihat mana limit waktu yang jatuh tempo terlebih dahulu gitu ya. Kalau yang jatuh tempo terlebih dahulu adalah hutangnya, ya maka bayarkan hutangnya. Tapi kalau yang hutangnya jatuh temponya belakangan, tabungannya tetap bertahan gitu ya, nah, maka ini dikeluarkan dulu gitu ya. Misalnya kan, soalnya saya memilihkannya itu misalnya ada dari kita tuh yang udah buka KPR nya, pengen lunasi si KPR nya. Nah itu kan butuh
waktu kan pasti. Nah berarti Betul. tadi dalam jangka panjang tadi tetap ya ketika haulnya udah masuk dia itu dia tetap keluarin dulu zakatnya sampai batas waktu Iya, betul. Karena itu masuknya hutang jangka panjang gitu ya. Yang misalnya tadi pengen lunasin KPR dikumpulin gitu ya. Kumpulin, pengen cepat selesai ya gitu ya. Nah, itu kan berarti memang jangka panjang ya. Kalau kemudian nyampe itu dikeluarkan dulu. Keluarkan haulnya nyampe dikeluarkan dulu. Nah, ada apa namanya yang agak berbeda misalnya begini. Nah, ini juga ada dua pendapat sebetulnya. Karena ada dua pendapat, kita boleh ngambil mana yang menurut kita lebih pas. Kita gajian, setiap bulan sudah kita keluarkan langsung ya. Kita ngambil pendapat yang ulama yang mentakjil zakah ya, dikeluarkan setiap bulan 2,5%. Tetapi dari gaji kita itu masih nyisa. Karena gaji Bapak Ibu besar misalnya ya, 30 juta misalnya ya, udah dikeluarkan 2,5%, masih nyisa setelah buat belanja itu masih nyisa, setiap bulan masih bisa nabung 10 juta gitu ya. Nah, lalu dalam waktu 1 tahun kan nyampe tuh, kalau 10 juta belum ya, 10 juta belum, dalam waktu berapa tak 10 juta, oh iya nyampe juga ya, nyampe 10 juta sebulan, setahun 120, oh nyampe ya, nah 120 juta gitu ya. Nah ini gimana? Apakah ngeluarin zakat penghasilan lagi nggak? Kan sudah dikeluarkan setiap bulan, gitu ya. Nah pendapat pertama mengeluarkan karena objeknya sudah beda. Ya, objek pertama adalah objek penghasilan, dikiaskannya ke seperti petani yang sekali panen ngeluarin itu. Nah yang keduanya ini tabungan, jadi objek zakatnya beda. Ya. Nah, yang kedua ini tabungan berarti kan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, oh enggak, ini objeknya tetap sama, objeknya penghasilan, gaji ini gitu. Karena sudah dikeluarkan setiap bulan, sudah takjil zakah, maka di akhir tahun itu dia tidak mengeluarkan lagi gitu. Nah ini ada dua pendapat ya. Jadi silakan sih, kalau dalam hal ini saya kira mau pendapat pertama insya Allah juga, kalau pendapat pertama ini lebih luar biasa ini ya, tapi pendapat kedua juga insya Allah kita tidak dituntut insya Allah, mudah-mudahan, karena sebenarnya juga kita sudah mengeluarkan setiap bulan dari gaji kita itu. Artinya ini ketika akhir tahun memang sudah dicicil kan setiap bulan gitu ya. Kecuali ada sumber penghasilan lain. Nah, ini beda. Ya, ada sumber penghasilan lain dari jual apa gitu ya. Nah, itu beda. Kita beda. Jadi itu objek zakat yang beda lagi di luar penghasilan kita setiap bulan tadi. Begitu kurang lebih jamaah semuanya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.